Episode 26. Saat takut berubah menjadi kepercayaan, Albi memacu kendaraannya tanpa peduli lampu merah yang seolah melebur dalam pandangan. Dadanya sesak. Satu pikiran terus berputar di kepalanya, yaitu hanya tentang Nia. Dia takut istrinya pergi entah kemana. Dia takut istrinya tidak pulang ke rumah mereka. Begitu tiba, ia hampir berlari menuju lift, menekan tombol lantai 20 berulang kali. Detik terasa seperti menit. Jantungnya berdegup keras, lebih keras dari biasanya. Sementara itu, Nia sudah berada di kamar mereka. Pintu terkunci, tirai tertutup. Di atas ranjang, tisu berserakan. Di lantai, lebih banyak lagi. Tangisnya kali ini pecah. Suara tangis terdengar. Bahunya bergetar, dan napasnya tersengal. Ia tidak pernah dekat dengan laki-laki, tidak pernah jatuh cinta, tidak pernah memberikan hatinya, sampai sekarang. Dan saat ia akhirnya mencintai, rasanya begitu dalam dan begitu utuh. Ia menyerahkan hidupnya sepenuhnya pada satu pria, hanya pada suaminya seorang. Namun apa yang dilihatnya hari ini menghantamnya tanpa ampun. Begitu sakit, begitu nyata, rasa takut yang telah lama hilang. Rasa takut kehilangan itu kini kembali menyergap. Ia sudah pernah kehilangan orang tuanya, dan bayangan kehilangan Albi terasa jauh lebih menyakitkan dari segalanya. Tangisnya makin dalam, bukan karena marah, tapi karena takut. Pintu terbuka. Albi berdiri di ambang, napasnya masih belum teratur. Ia menyusuri apartemen dengan panik, hingga langkahnya terhenti di depan kamar. Tangisan itu, ia masuk perlahan, lega karena masih ada di rumah. Lega karena istrinya masih mau pulang. Namun hatinya nyeri melihat kondisinya. Ia mendekat dan memeluk Nia dari belakang. Tubuh itu menegang. Lepaskan. Suara Nia pecah. Kenapa kesini? Bukankah kamu lebih senang di sana? Dikelilingi perempuan-perempuan cantik itu. Nada cemburu, luka, dan ketakutan bercampur menjadi satu. Albi tidak menjawab. Ia hanya mempererat pelukannya, mencium punggung dan lehernya. Membiarkannya menangis, membiarkannya meluapkan semua rasa sakit. Tangannya mengelus punggung Nia perlahan, seolah berkata, "Aku di sini." Setelah tangis itu mereda, Albi berbisik pelan, "Sayang, itu tidak seperti yang kamu pikirkan." Ia menjelaskan dengan suara tenang, tentang dokumen, tentang fokusnya, tentang batas yang tak pernah ia langgar. Ia hanya fokus bekerja. Ia tidak tahu wanita itu sedekat itu dengannya. "Aku bersumpah, sayang," ucapnya lirih, "aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku bahkan menahan diriku demi kamu, karena aku ingin kamu merasa aman dan dicintai, bukan karena terpaksa." Nia terdiam. Kata-kata itu perlahan menembus hatinya. Ia ingat bagaimana Albi selalu menunggunya selama ini. Tidak pernah memaksa, tidak pernah menuntut. Tubuhnya yang semula kaku mulai melemas. "Apakah kamu sudah memaafkanku?" tanya Albi pelan. "Belum, tidak semudah itu," jawab Nia jujur. Albi tersenyum kecil, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Kalau begitu, aku akan melakukan apapun agar kamu percaya." Ia menawarkan segalanya. Transparansi, pendampingan, bahkan pengorbanan. "Begini saja, kalau kamu mau kamu bisa ikut aku setiap hari ke rumah sakit. Di ruanganku ada ruang istirahat. Kamu bisa beristirahat di sana. Atau aku akan meminta teknisi untuk pasang CCTV di ruanganku agar kamu bisa memantauku dari ponselmu. Dan aku akan membuat peraturan mulai besok yang boleh masuk ke ruanganku hanya dokter dan karyawan laki-laki saja. Kalau perlu aku juga akan mengganti Rahma asistenku dengan asisten laki-laki saja," ucap Albi lagi meyakinkan. Nia akhirnya berbalik menghadapnya. Wajahnya masih basah, namun matanya mulai jernih. "Cukup," katanya pelan. "Jangan ganti Rahma, dia sudah jadi asistenmu begitu lama. Dia pasti sudah sangat paham pekerjaannya. Aku percaya. Tapi aku ingin kamu menjaga batas itu. Mulai besok pasang CCTV-nya. Hanya dokter dan karyawan laki-laki yang boleh masuk ke ruangan Mas. Kalau perempuan harus berbicara di ruang yang terbuka," ucap Nia tegas. Albi mengangguk. "Baik, akan kulakukan. Semuanya sesuai maumu." Ia lalu menatap istrinya, menyadari sesuatu yang lain.
kenapa kamu hari ini cantik sekali? Tanyanya lirih. Kenapa kamu memakai pakai terbuka seperti ini? Bukankah sudah kubilang, kalau keluar jangan pakai gaun seperti ini? Apa tadi? Di rumah sakit banyak yang memandangmu. Biarin, ucap Nia. Nia, kamu membuatku sulit menahan diri. Napas Albi memburu. Wajah Nia memerah. Tapi entah apa yang mendorong Nia hingga ia mencium pipi Albi. Jangan mulai, gumam Albi. Namun tatapan Albi lembut, bukan penuh nafsu, melainkan cinta yang tertahan terlalu lama. Tanpa aba-aba, ia mengecup bibir Nia pelan, singkat, penuh rasa. Lalu mereka semakin larut dalam ciuman itu. Ciuman pertama mereka. Nia terkejut, namun ia tidak menjauh. Malam itu, tidak ada paksaan, tidak ada ketakutan. Hanya dua hati yang akhirnya saling percaya, saling memilih. Dan pintu kamar itu tertutup. Mereka belum keluar kamar semalaman. Dan malam itu, ruangan itu menjadi saksi penyatuan cinta mereka berdua. Menyimpan kisah tentang cinta yang akhirnya menemukan waktunya sendiri. Malam pertama mereka bukan tentang hasrat, melainkan tentang keyakinan dan kepercayaan. Setelah malam itu, apakah hubungan mereka akan semakin kuat? Atau justru ada ujian lain yang menanti? Lebih besar dari kecemburuan? Bersambung